Kapan makan siang gratis? Nah, itu banyak pertanyaan dari para netizen. Tapi sini, kita kumpul di sini. Kita bahas program makan siang gratis. Apakah ada dampaknya terhadap UMKM? Dan pada kali ini saya akan membahas program makan siang gratis yang dikampanyekan pasangan nomor 2 Prabowo Gibran. Tadinya banyak orang memikir ini jadi bumerang. Justru akan menjatuhkan nama paslon 2 gitu ya. Tapi faktanya sekarang secara quick count paslon nomor 2 sudah di 58%. Makan siang gratis ini sebenarnya sudah diterapkan di banyak negara ya. India itu sudah sejak tahun 195 dan itu sudah memberi makan kurang lebih 126 juta anak siswa gitu dan anggarannya kurang lebih 43 triliun rupiah gitu ya. Begitu juga di Brazil. Brazil bahkan sudah sejak tahun 1940. Finlandia sejak tahun 1943 dan hampir semua mengatakan berhasil, artinya gizi siswa lebih baik dan pertumbuhannya juga lebih baik gitu ya. Bayangkan kalau Finlandia sudah dari tahun 1943 berarti udah 80 tahun. Nah, yang banyak juga dipertanyakan dananya dari mana gitu ya. Jadi sebenarnya saya yakin paslon 2 juga sudah memikirkan bagaimana untuk bisa meningkatkan pendapatan negara untuk bisa menutup ini. Ada terlintas pemikiran menggunakan dana BOS, itu juga satu alternatif gitu. Tapi itu pun harus dipertimbangkan karena kalau dianggap dana BOS kemarin sudah berhasil, berarti kan harus dilanjutkan. Jadi bukan dana itu yang digunakan. Nah, tapi ada juga simulasi-simulasi untuk mendapatkan pendapatan negara, misalnya dari tambang, terus dari dampak-dampak lingkungan. Nah, ada dana-dana di situ yang harus ditingkatkan atau misalnya pajak gitu ya. Walaupun semua itu harus dikaji supaya tidak menimbulkan dampak yang justru tidak produktif seperti itu. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi bahwa program ini diakui juga oleh Bank Dunia mengatakan ini justru nanti kalau program ini dilaksanakan bisa berdampak baik terhadap ekonomi Indonesia gitu. Tinggal bagaimana eksekusinya, itu yang penting. Nah, kembali pertanyaan kita, kapan ini dilaksanakan? Kalau menurut Prabowo, calon presiden di beberapa kesempatan mengatakan ya lebih cepat lebih baik. Nah, tapi yang pasti itu bukan di 2024, karena 2024 masih dipimpin Pak Jokowi ya. Jadi paling cepat mungkin ya di 2025, tapi 2025 juga itu penganggaran dari 2024. Jadi mungkin ya paling cepat 2026, 2027 gitu ya. Jadi bukan berarti ini iming-iming guys. Makan siang gratis ini akan berdampak kepada ekonomi di UMKM. Nah, ini yang penting. Jadi kalau di beberapa negara yang berhasil itu, salah satu adalah bahan baku harus diambil dari lokal. Jadi kalau misalnya di satu daerah, ya diupayakan bahan-bahan bakunya dari daerah itu gitu ya. Begitu juga yang mengelola atau yang mengerjakan itu pun tentu harus dari yang dekat-dekat di situ gitu, sehingga tidak berbiaya lebih. Kalau saya baca di literatur ya bahwa kurang lebih 377.000 pengadaan untuk membagikan makan siang gratis ini sesuai dengan jumlah siswa yang sudah dihitung. Nah, dan
tenaga kerja yang akan terserap kurang lebih 1.800.000 kalau setiap proyek itu misalnya dikerjakan 5, diperhitungkan kurang lebih 5 SDM gitu ya, yang mengerjakan satu paket itu. Nah, jadi ada tercipta lapangan pekerjaan, terus UMKM ada apa? Ada orderan gitu ya. Tinggal memang mekanisme. Lagi-lagi kita harus tekankan mekanismenya. Jangan sampai ini jadi proyek untuk para konglomerat. Jadi tetap saya yakin ini ada manfaatnya untuk UMKM dan produk-produk lokal, misalnya baik hasil pertanian, perkebunan, di sekitar itu bisa terserap. Jadi tidak lagi harus dibawa ke kota atau kemana gitu. Kalau itu bisa dipakai untuk dikonsumsi di program makan siang gratis untuk pelajar. Program ini tepat sasaran, dikelola dengan benar, niat baik, saya yakin program ini akan bermanfaat dan memenuhi harapan kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya bisa lebih giat lagi untuk membuat YouTube ini. Terima kasih, sampai ketemu.